Selamat datang sahabat Lingkar Madani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan sesi 7 di mana pagi ini merupakan sesi pelatihan terakhir dari strategi pengelolaan sumber daya bagi OMS dengan topik yaitu analisa pengukuran beban kerja yang seimbang. Kembali lagi bersama Bapak Tri Alfonso sebagai narasumber pada pagi ini. Baik, sebelum aku lanjut, aku mau mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mengganti nama menjadi nama strip nama organisasi. Contohnya yaitu Viral Strip Lingkar Madani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku serahkan ke Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn, silakan. Terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, kita bertemu lagi di sesi ketujuh webinar hari ini. Oke, yes. Apapun yang terjadi, kita belajar ya sedikit mengenai workload analysis atau analisis beban kerja. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa yang disebut dengan job desk yang performance based job description. Performance based job description ciri khasnya adalah job description yang mempunyai tujuan-tujuan. Ada tujuan utama yang disebut dengan basic function, kemudian ada tujuan kecil-kecil yang disebut dengan principal accountability atau principal purpose. Kemudian dengan principal accountability yang kecil-kecil itu kalau disatukan akan mencapai kepada basic function atau alasan mengapa jabatan itu ada. Pada hari ini, karena kita kemarin sudah membicarakan job description, ternyata job description itu tidak menjamin terjadinya keseimbangan beban kerja. Ada yang job description-nya lengkap, ada yang job description semuanya lengkap, namun ternyata ada beban kerja yang tidak sama. Maka untuk mengatasi hal itu, dilakukanlah yang disebut dengan analisis beban kerja. Beban kerja yang efektif itu adalah beban kerja yang mengukur beban, nanti disebut dengan FTA, FTE ya, full time equivalent, untuk masing-masing pekerja. Nah, nanti digali lagi, principal accountabilities diturunkan menjadi responsibility atau pekerjaan yang lebih besar, dan pekerjaan yang lebih besar itu diturunkan lagi menjadi aktivitas. Maka nanti tujuan analisis beban kerja yang efektif pada dasarnya adalah mencari aktivitas-aktivitas masing-masing pekerja, baik yang dicakup dalam job desk atau uraian jabatan, maupun yang tidak, yang tambahan-tambahan. Maka tujuan kita adalah melakukan analisis beban kerja yang efektif untuk memastikan kejelasan beban kerja untuk mengoptimalkan kinerja. Sering kita bertanya, berapa waktu kerja produktif karyawan dalam setahun? Atau dalam sehari katakan. Ada yang bisa pulang jam 4, ada yang harus stay sampai jam 8 malam, dan sebagainya. Beban kerja yang terlalu banyak adalah penyebab utama dari stres kerja. Karena ternyata beban kerja yang terlalu banyak di perusahaan atau di kantor itu akan menjadikan beban di keluarga juga. Seorang pekerja tidak dapat melepaskan begitu saja tanggung jawabnya yang masih melekat, yang tadinya terdapat di kantor masih melekat juga sampai rumah. Beban kerja yang berlebihan akan menyebabkan kelemahan fisik dan mental, reaksi emosional, sakit kepala, gangguan pencernaan, mudah marah, khususnya marah kepada orang yang tidak bisa membalas dia. Karena di kantor dia mudah marah sebetulnya, tapi tidak bisa membalas kepada atasannya, dia melampiaskan atau melepaskan energi kemarahannya di rumah, karena di rumah tidak bisa melakukan pembalasan, mungkin. Selanjutnya adalah kesalahannya semakin meningkat. Di perusahaan-perusahaan tertentu itu nampak sekali bahwa penyeimbangan beban kerja itu dapat mengurangi yang disebut dengan near miss.
near miss itu yang sebenarnya kecelakaan, tapi belum sampai mengakibatkan apa-apa. Misalkan di samping kita jatuh sebuah palu, meskipun tidak mengenai kita, jatuh dari atap sebelumnya atau atap di atas jatuh karena ada pekerja yang lalai, itu disebut near miss. Kemudian itu meningkat. Dalam ilmu safety disebutkan bahwa 10.000 near miss dipastikan membawa 1 fatality. Kemudian ingatan yang kurang. Jadi karena beban kerjanya banyak, biasanya lupa. Pengerjaannya menjadi lambat dan sebagainya. Lalu yang terakhir biasanya kalau beban kerjanya terlalu tinggi adalah pekerja resign. Sedangkan kalau beban kerjanya terlalu sedikit, itu yang pertama menurut saya adalah proses pengunduran diri ini lebih cepat. Jadi untuk pengalaman saya di beberapa perusahaan, beban kerja yang terlalu sedikit itu justru memicu pengunduran diri atau resignment. Karena apa? Karena sebetulnya orang tidak bahagia. Lebih bahagia orang yang sibuk. Tanya begitu. Kebosanan dan rasa monoton, apatis, menurunnya semangat kerja. Mengapa menurunnya semangat kerja? Karena dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Begitu dapat pekerjaan yang sama, aku bisa nunda nanti besok atau kapan itu. Itu biasanya kalau terlalu sedikit. Lalu keresuan, orang tidak semangat untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah dengan cepat. Bagaimana dengan perusahaan Anda? Apakah itu imbang atau tidak? Kita bisa merasakan. Kami akan berikan caranya bagaimana menyeimbangkan itu. Ini orang kalau punya pekerjaan yang terlalu banyak itu biasanya wajahnya seperti ini. Ketika berangkat sudah kaget dulu. Padahal belum sampai kantor. Aduh, nanti begini-begini. Itu yang terjadi. Apa itu workload analysis atau workload? Jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang ataupun sekelompok yang selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Jadi ada 3 hal. Kegiatan, baik itu individu maupun kelompok. Yang kedua, ada periode yang disediakan oleh perusahaan atau yang tersedia. Yang ketiga, dalam keadaan normal. Jadi analisis beban kerja itu tidak dapat dilakukan apabila sedang dilakukan suatu proyek atau suatu tugas khusus yang mempunyai target tertentu atau dengan tim tertentu yang dibebankan kepada satu tim itu. Jadi lebih baik ditunggu sampai itu selesai. Karena yang dicari dalam workload analysis adalah keadaannya normal. Ya, atau yang kedua adalah usaha untuk yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, itu mesti bisa ditambahkan lagi, pada waktu yang telah disediakan oleh perusahaan. Workload analysis adalah perhitungan banyaknya jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat diterapkan pada volume pekerjaan, tugas dan tanggung jawab atau unit pekerjaan. Jadi menghitungnya itu justru jamnya yang disediakan dulu. Misalkan di Lingkar Madani bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Maka yang dihitung adalah jumlah jam dari jam 7 sampai jam 5 itu dibandingkan dengan waktu-waktu kecil atau waktu-waktu yang digunakan oleh masing-masing aktivitas. Kalau ada 40 aktivitas, katakan dari jam 7 sampai jam 5, itu selesai atau tidak? Itu yang disebut dengan workload analysis. Kita menganalisa itu. Kita melakukan workload analysis, itu beberapa alasan yang biasa kita pakai adalah kinerja cenderung menurun. Karena jumlahnya orang yang bekerja lebih banyak dan jumlah orang yang bebannya sedikit itu menimbulkan tadi kecenderungan untuk apatis. Atau kita menginginkan untuk mengadakan rasionalisasi karyawan. Dari 2
perusahaan, katakan di perusahaan ada 8 proses yang harus dilakukan, 8 liquefaction, ada 8 unit begitu. Tiba-tiba unitnya hanya diperlukan 4 unit saja karena jumlah penjualan menurun. Maka dilakukan rasionalisasi karyawan. Sebelum melakukan rasionalisasi karyawan, kita mencoba untuk melakukan yang disebut dengan workload analysis tadi. Kita sering melihat kalau karyawan mulai santai, banyak berkumpul di kantin, banyak berkumpul di tempat merokok, itu jangan-jangan juga kita perlu workload analysis. Atau biasanya pertengkaran antara pihak lini, Departemen Operasional, dengan pihak Human Resources atau SDM. Pihak lini atau operasional menghendaki supaya menambah pekerja, tetapi HR atau SDM tidak mempunyai alasan mengapa harus menaikkan itu. Maka perlu dilakukan yang disebut dengan workload analysis. Atau juga dengan perencanaan SDM, kita membangun pabrik baru, berapa yang dibutuhkan tenaganya, itu workload analysis. Mengadakan restrukturisasi organisasi. Ada beberapa pekerjaan yang sudah hilang. Itu lalu dilakukan strukturisasi, maka perlu dilakukan workload analysis. Untuk menyeimbangkan gaji, tunjangan, dan insentif, itu juga perlu dilakukan workload analysis. Banyaknya defect atau insiden atau accident. Yang kedua, mengapa kita memerlukan workload analysis? Alasannya adalah kebutuhan perusahaan untuk memperoleh produktivitas tinggi dari karyawan, dari SDM-nya. Karena rumusnya produktivitas adalah output meningkat output. Ini pernah saya lakukan di sebuah rumah sakit. Ada pasien rata-rata dalam pasien rawat jalan di perusahaan itu, di rumah sakit perusahaan itu, dilakukan ada sehari itu dicatat 60 pasien. 58 pasien itu memilih untuk berobat ke dokter tertentu. Satu dokter yang namanya dokter Z. Katakan dokter Z ya. Sedangkan dokter H dan dokter M itu hanya mendapatkan satu pasien dan satu-satu gitu. Maka ini dilakukanlah workload analysis. Dan kemudian sebetulnya apakah perlu 3 dokter di situ? Apakah perlu 3 tapi yang 2 harus diganti dan sebagainya. Itu muncul nanti untuk pertimbangan manajemen. Bagaimana efisiensi kerja karyawan saat ini? Itu yang saya sebutkan tadi. Apakah beban pekerjaan saat ini terlalu banyak atau kurang? Bagaimana meningkatkan produktivitas kerja karyawan? Untuk mencari produktivitas kerja, itu kita mulainya dari kanan ke kiri dulu. Kita mencari beban kerjanya dulu sebetulnya. Beban kerja kita gali, lalu kemudian kita akan melihat efisiensi kerjanya. Nah, setelah efisiensi kerja tercapai, maka dijamin produktivitas kerja meningkat. Maka kegunaan workload analysis adalah berapa jumlah kebutuhan SDM atau jabatan atau unit saat ini. Apakah perlu penyempurnaan job description dengan mencakup aktivitas-aktivitas yang sudah dicatat tadi? Apakah perlu penyempurnaan struktur organisasi? Apakah perlu penyempurnaan bisnis proses atau proses bisnis? Jenis-jenis beban kerja yang pertama adalah beban kerja individu. Beban kerja individu atau PKI biasanya sesuai dengan job desk ditambah dengan plus minusnya job di orang itu. Ada penambahan atau yang job desk tertentu tidak lagi dilakukan oleh dia. Itu bisa.
contoh yang saya ketahui paling sederhana adalah seorang sekretaris itu oleh direkturnya diminta untuk mengatur penjemputan dan pengantaran anak sekolahnya, anak sekolah, anaknya direktur itu tadi. Maka dia punya tambahan. Tambahan lagi misalkan harus mengatur jumlah sumbangan atau jumlah donasi yang diberikan oleh direktur itu kepada pihak-pihak tertentu. Itu menjadi bagian dari tambahan-tambahan yang tidak masuk di dalam job desk. Kemudian ada beban kerja jabatan. Ini biasanya sesuai dengan job desk. Beban kerja unit ada atau BKU itu sesuai job desk. Nanti akan kelihatan bahwa kita akan menggali BKI-nya dulu, lalu akan kelihatan beban kerja jabatan tadi, kemudian akan dapat melihat beban kerja unit. Katakan di satu unit ada 7 pekerja, yang 3 overload, yang 4 underload atau tidak sesuai dengan waktu yang disediakan, maka akan kelihatan nanti di rata-rata beban kerja unitnya akan kelihatan. Bagaimana metodenya untuk melakukan workload analysis? Tadi sudah saya sebutkan, kita menggunakan FTE, full-time equivalent. Full-time equivalent adalah, atau FTE, adalah metode perhitungan beban kerja dengan membandingkan antara, jadi 2. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibandingkan dengan waktu kerja efektif yang tersedia. Di Lingkar Madani katakan disediakan waktu dari jam 7 sampai jam 5. Lalu itu disebut dengan waktu kerja efektif yang tersedia. Tapi jangan disebutkan 8 jam itu waktu yang efektif, karena nanti ada yang disebut allowance. Nanti di belakang kita akan bicarakan soal itu. Katakan waktu kerja efektif yang disediakan oleh perusahaan. Selama disediakan waktu itu, pada hari itu, dia menyelesaikan aktivitasnya, lalu dihitung masing-masing aktivitasnya membutuhkan berapa menit, berapa jam untuk menyelesaikan itu. Nah, kemudian jumlah masing-masing aktivitas, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas digunggung itu dijumlah, lalu dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Contoh, petugas administrasi mempunyai tugas menyelesaikan 10 laporan dalam 1 bulan. Standar kerja 2 laporan per bulan. Jadi FTE-nya 10 laporan, kemudian 2 laporan, berarti dia membutuhkan 5 orang. Ini yang dilihat orangnya. Satu cabang rata-rata melayani 100 nasabah per hari. Standar pelayanan adalah 10 nasabah per hari. Maka full-time equivalentnya, ini masih per orang, itu dibutuhkan 10 orang per hari. Ini untuk jumlah orangnya dulu ya. Untuk waktunya sama. Katakan dalam 8 jam, Anda membutuhkan 4 jam untuk 1 laporan misalkan. Berarti 2 laporan dibutuhkan 8 jam. Maka 8 jam yang disediakan dapat menyelesaikan 2 laporan. Nanti kita lihat lagi. Oke. Maka framework-nya atau prosesnya adalah pertama kali kita akan melihat job desk dulu. Standard operating procedure. Melihat organization structure. Ini lapor ke siapa, tanggung jawabnya apa. Kemudian kita melihat jumlah manpower. Setelah melihat itu semua, melihat bisnis prosesnya dan sebagainya, yang disebut tadi standard operating procedure, seperti bisnis proses dan sebagainya, itu lalu kita akan melihat masing-masing individu itu dianalisis aktivitasnya seperti apa. Kita bisa menggunakan kuesioner, kita bisa menggunakan tanya interview. Kemudian dari situ disebutkan sebagai dilakukan workload analysis,
Kemudian dari situ muncul laporan dari masing-masing individu. Kemudian kami biasanya dikonfrontkan, divalidasi oleh atasannya atau departemennya. Lalu akan kelihatan kalau sudah departemennya, kemudian akan kelihatan workload-nya kalau sudah selesai. Kemudian tipe of task, bisa dalam artian apakah itu execute atau doing something, doer, pelaksanaan, berarti P. Apakah itu organize, meeting, misalkan begitu disebut dengan pekerjaan aktivitas yang organizing, atau coordinating, atau yang strategic. Jadi setelah workload, dalam workload analysis itu akan dilihat individu-individu, kemudian dikumpulkan, akan kelihatan. Individu-individu dilihat, dianalisis aktivitasnya, akan kelihatan FTE-nya atau full time equivalent-nya. Dia sebenarnya dalam 8 jam menyelesaikan pekerjaan itu butuh berapa jam. Kalau digabung seluruh hasil workload itu menjadi departemen yang disebut workload atau beban kerja departemen. Lalu kita akan ke feedback ke bawah. Di bawah itu ada feedback dan juga di atas ada feedback. Apakah perlu penyempurnaan job desk, SOP-nya atau organisasinya atau jumlah manpower-nya. Maka prosesnya adalah kita digali dulu job desk-nya, SOP-nya, task force yang dibutuhkan, yang dilakukan. Kemudian setelah informasi itu cukup, kita akan datang ke individu, baik itu melalui kuesioner maupun melalui wawancara. Setelah terkumpul kuesionernya atau wawancara, kita validasi lagi, baik ke atasan maupun ke yang bersangkutan. Setelah itu menjadi valid, karena hasilnya sudah valid dan benar, maka dilakukanlah perhitungan atau kalkulasi. Dari situ kita akan melakukan analisis dalam pengertian apakah nambah orang, apakah justru tidak menambah malah mengurangi, apakah ada orang yang harus dipindah dan sebagainya, itu yang disebut analisis. Kemudian hasilnya adalah rekomendasi-rekomendasi. Elemen-elemen analisis beban kerja. Yang pertama adalah aktivitas tadi, tugas. Tugas ini bisa tugas harian, bisa tugas tahunan, bisa tugas bulanan, mingguan, gitu. Kemudian hari kerja yang efektif. Hari kerja yang efektif itu dihitung, yang normal adalah 261 hari dalam setahun, nanti akan ada perhitungannya. Kemudian jam kerja formalnya, lalu disebut dengan waktu luang atau yang disebut dengan, karena orang tidak harus bekerja terus 6 jam atau 8 jam, dia perlu waktu untuk merokok, untuk ke toilet, itu disebut dengan waktu luang. Jam kerja efektif itu nanti akan kita temukan. Kemudian standar waktu penyelesaian, standar efektif jabatan. Nanti akan kita tentukan apakah itu 120% atau 100% dan sebagainya. Lalu kita akan melihat juga tugas-tugas, jenis-jenis tugas, ada yang tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas lain-lain. Kemudian apakah itu harian, ataukah berkala, ataukah itu insidental kalau dilihat dari frekuensinya. Hari kerja yang efektif. Dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 95 itu ditetapkan kalau 5 hari kerja total hari dalam 1 tahun adalah 235. Untuk 6 hari kerja total hari dalam 1 tahun itu 287. Jam kerja formal maka dalam 1 minggu itu adalah 37,5 jam untuk 1 minggu.
Ini hanya untuk pengetahuan saja, hari kerja dan jam kerja efektif, pasal 77 ayat 1 dan seterusnya, mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem yang telah disebutkan di atas. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja untuk 1 minggu, untuk 1 minggu ya, untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Saya tidak tahu apakah Lingkar Madani Sabtu libur atau tidak. Berarti kalau libur Sabtu berarti hanya 5 hari, gitu ya. Maka untuk melakukan standard time ini diambil dari best practice dari perusahaan-perusahaan asing, perusahaan dunia, itu adalah effective dan efficient worker itu time to complete year's workload, artinya tadi FTE tadi, yang ekuivalen tadi yang 8 jam diputuskan itu, yang diberikan, dibanding dengan productive time in 1 year. Nanti semua dilarikan ke tahun, lalu akan kelihatan apakah dalam waktu yang disediakan dalam 1 tahun itu dibandingkan dengan productive time-nya itu imbang. Kalau time to complete itu katakan X dan productive time in 1 year juga X, maka hasilnya 1, maka dia disebut inload. Pas, gitu. Maka kita mesti menghitung standard time-nya. Number of days in 1 year deducted by 361 dikurangi jumlah weekend. Sabtu dan Minggu berarti 104 hari. Kemudian number of annual leave. Annual leave itu 12 hari kerja standarnya. 12 hari, bukan 12 hari kerja, tapi 12 hari. Kemudian number of national days. Lalu number of allowance in 1 day. Nah, dalam 1 day itu ada allowance yang yang digunakan untuk lunch break, coffee break, afternoon break, restroom, stretching, startup. Lalu mungkin ada sholat, ada ya sekarang ini lihat medsos, itu bisa ditambahkan. Itu kalau wajib. Di perusahaan yang disebut dengan di sebuah perusahaan semacam yayasan begitu yang membutuhkan data untuk mencari data keuangan melalui Bloomberg, melalui TV, medsos lain untuk mencari data, itu termasuk dimasukkan dalam allowance. Ya. Maka effective working hours in 1 day itu hanya 6,4 jam atau 6 jam 24 menit dalam standar internasional. Maka kalau mau dikatakan efektif atau tidak efektif, kita lihat standar efektivitas jabatan standar adalah menggambarkan tingkat kinerja jabatan yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan dalam memanfaatkan tenaga atau waktu kerjanya. Indeks standar efektivitas jabatan minimal 1. Jadi kalau dia itu 1 atau bahkan lebih sampai 0,2 lebihnya, itu disebut inload. Maka kriteria beban kerja jabatan, misalkan nih, dalam 8 jam ternyata aktivitas 6,4 jam yang disediakan, seorang pekerja hanya menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya itu membutuhkan waktu hanya 4 jam. Maka dia yang disebut underload itu.
Kalau beban kerjanya itu antara 1 sampai 1,2, 1,28 gitu. Itu yang disebut dengan in-load. Artinya pas. Jadi masa kerjanya itu adalah, atau jam kerjanya hanya 6,4 jam, tapi dia harus menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang diharuskan dia selesaikan. Membutuhkan waktu 8 jam, maka dia mempunyai presentasi 120% atau 1,2. Maka beban kerjanya itu disebut in-load. Di atas 1,2 maka disebut dengan overload. Standar efektivitas unit. Tadi individu-individu dalam satu unit dikumpulkan beban kerjanya, lalu digabungkan di rata-rata. Bila beban kerja unitnya itu 0 sampai 0,256 disebut sangat kurang, efisien kalau 0,25 sampai 0,5, cukup efisien 0,51 sampai 0,7, yang efisien adalah 0,769 sampai 1, dan sangat efisien apabila rata-ratanya 0,25 sampai 1,28. Bagaimana prosedur pelaksanaannya? Tadi sudah saya jelaskan sejak di awal bahwa inventarisasi pemangku jabatan diadakan dulu database. Siapa pemangku jabatannya, jabatannya apa, golongannya berapa, jumlah pemangku jabatan untuk jabatan itu ada berapa. Itu yang disebut inventarisasi pemangku jabatan. Kemudian kita dilakukan pengumpulan dan analisis data, uraian tahapan tugas, biasanya dilakukan melalui pengisian kuesioner dan interview validasi. Di uraian atau tahapan tugasnya seperti apa, satuan beban kerjanya seperti apa, jumlah beban kerjanya seperti apa, standar waktu penyelesaian, volume kerja jabatan, lalu esensi tugas. Ketika kita bertanya standar waktu penyelesaiannya seperti apa, pada umumnya kita menggunakan benchmarking. Dan kalau beberapa itu diselesaikan oleh konsultan, biasanya konsultan sudah mempunyai standar untuk pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah penyajian hasil analisis. Nama jabatan seperti ini, unit kerjanya di sini, volume kerja jabatannya seperti ini, kriteria beban kerjanya apakah di bawah atau di atas atau pas, interpretasi terhadap kriteria beban kerja jabatan, lalu analisis tingkat unit kerja, digabungkan individu-individu dalam satu unit kerja, maka ketemu yang disebut volume kerja unit. Jumlah pegawai yang ada, lalu jumlah pegawai yang dibutuhkan, dan tingkat efisiensi unit. Nanti kalau misalkan itu overload di dalam unit, lalu katakan sekarang ini ada dalam satu unit ada 7 orang. Ternyata 7-7-nya adalah overload. Maka perlu ditambahkan tenaga kerja. Di unit lain bisa terjadi underload. Maka bisa dilakukan oleh kebijakan manajemen untuk memindahkan beberapa pekerja yang di unitnya underload untuk pindah ke unit yang overload. Validasi data. Ini kuncinya ada di sini karena ini diperlukan karena sensitif terhadap prasangka adanya perubahan. Apakah saya akan dilengserkan atau saya nanti. Kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan. Kekhawatiran akan kehilangan bawahan dan kekhawatiran akan dianggap tidak produktif. Akurasi data beban kerja sangat dapat terganggu karena satu, kesalahan pengisian formulir data beban kerja, ketidakpahaman cara mengisi formulir data beban kerja, keterlambatan pengembalian formulir. Ini yang biasa mengganggu itu yang dua-duanya ini
membutuhkan energi untuk ngopiak-opiak itu mendorong supaya ini tidak terjadi. Ya. Ini perlu beberapa petugas untuk selalu monitor kemajuan pengumpulan itu. Kalau ada pertanyaan ketidakpahaman cara mengisi juga harus cepat diberikan penyelesaian. Pada umumnya terjadi penggelembungan waktu kerja, mungkin dengan memperpanjang waktu durasi. Di salah satu perusahaan, pengalaman kami dengan workload analysis, perusahaan ini sudah menggunakan ERP yang canggih, jadi melakukan katakan pembuatan LPG, pembuatan perjalanan dinas, izin perjalanan dinas. Itu hanya 51 klik. Jadi klik ada 51 kira-kira 3 menit. Karena waktu 3 menitnya nggak cocok lah, tambahin 10 menit. Nah, ini yang harus kita validasi untuk itu. Ya, kecenderungan itu ada. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan yang satu diulang-ulang juga bisa. Sebetulnya sudah ada yang nomor 1 sudah mencakup, di nomor 2 muncul lagi. Frekuensinya jadi double. Menambah cakupan pekerjaan yang bukan pekerjaannya dia dimasukkan. Atau yang tadinya pernah dilakukan, tapi sudah tidak dilakukan, masih dimasukkan lagi. Memperkecil kapasitas kerja sumber daya, jumlahnya atau ketidakmampuan dan sebagainya. Mengabaikan fluktuasi beban kerja atau pola musiman. Menggeneralisir atau menggeneralisasi presiden tertentu. Jadi yang dulu dilakukan itu lama, padahal sudah ada teknik atau sistem atau alat yang bisa mempercepat, masih tetap. Contoh, generalisasi presiden tertentu itu misalkan perpindahan dari, dulu perusahaan hanya memberikan laptop kepada level supervisor, sehingga para leader mesti pinjam laptopnya supervisor untuk menyelesaikan. Sekarang semua leader sudah dapat. Tapi karena dulu menyelesaikan laporan itu selalu 3 hari, maka digunakan 3 hari. Padahal mungkin sekarang sudah 2 atau 1 hari. Maka ini perlu diklarifikasi. Bagaimana laporan yang didapat dari workload analysis ini? Output workload analysis adalah laporan beban kerja individual, laporan beban kerja unit, analisis hasil. Analisis hasil itu contoh banyak manajer yang melakukan pekerjaan pelaksanaan atau doing something, bukan analisis atau bukan coordination. Itu bisa menjadi salah satu bahan dari hasil analisis. Kemudian dianalisa juga bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim, bukan dilakukan oleh individual, tapi diaku oleh tim. Itu bentuk-bentuk dari analisis. Rekomendasinya adalah masing-masing beban kerja seperti ini, unit seperti ini, mana yang mungkin dapat dipindahkan, dapat dikurangi, dapat dipindah saja, dimutasikan, tour of duty, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk. Lalu biasanya ditambahkan juga langkah lebih lanjut untuk ini seperti apa. Misalkan memperbaiki job desk, menghilangkan beberapa unit kerja di organisasi, dan sebagainya. Ini adalah contoh. Kemudian kami mengambil dari yang kami punya. Ini kami isikan dari hasil kuesioner itu dan validasi kita masukkan. Nanti dalam kuesioner ada yang sesuai dengan yang dia katakan, tapi ada yang tidak sesuai dengan, tapi ada bagian yang sesuai dengan rekomendasi dari konsultan atau dari orang yang membuat job workload analysis itu. Ada 2 bagian. Ini adalah bentuk-bentuk dari laporannya. Memang tidak bisa dilihat dengan jelas di situ. Misalkan itu tadi tugasnya apa, ya.
di kelompok di atasnya sampel itu tugasnya apa. Kemudian di situ katakan salah satu aktivitasnya untuk network adalah membersihkan IP address yang sudah tidak dipakai oleh PC laptop. Itu adalah harian. Kemudian jumlah tugasnya sehari dia melakukan 3 kali. Kemudian durasinya adalah 3 menit masing-masing. Jadi dia akan sebenarnya ini 9 menit kalau di total. Tapi kita mencarinya adalah untuk membersihkan tadi itu dikatakan 1 hari 3 kali. 1 kali dia membersihkan itu membutuhkan berapa menit. Lalu nanti akan ada apakah itu strategik, apakah itu planning, apakah itu pelaksanaan, doing. Gitu. Ternyata dia masuk ke pelaksanaan dan sebagainya. Ini adalah software yang kami punya. Insan Performa punya mengembangkan ini di tahun 2012 sampai 2015. Dan masih dipakai. Ini softwarenya, jadi nanti mengisi langsung bisa kelihatan hasil akhirnya di bawah ini, di bagian bawah. Ini adalah laporannya. Si A beban kerjanya berapa, si B beban kerjanya berapa. Itu kelihatan di situ. Misalkan di situ ada beban kerjanya 3,31 jam. Artinya dia hanya memakai waktu 3 jam dalam waktu 6,4 jam yang disediakan. Maka dia hanya beban kerjanya hanya 52%. Nama pegawainya apa? Prestasi kerjanya disebut low atau D. Selanjutnya nanti juga ada beban kerja si individu itu yang lain mungkin 4,58%, jadi 72%. Ada juga yang 120%, misalkan seperti itu disebutkan dalam laporan kami, dalam laporan yang tersedia. Lalu ini adalah individual workload laporannya, jadi si A, si B, si C ada di sini. Ya. Ada namanya dan sebagainya. Katakan koordinator operation maintenance untuk yang pertama itu, development atau programs OMDP. Divisinya apa? Divisi business support, departemen HRD, unitnya training. Nama pegawai akan muncul. Sebelumnya beban kerjanya itu cuma 1,59, setelah divalidasi 2,1. Dan kemudian dia orangnya jumlahnya existing 1, jadi dibutuhkan 1, maka tidak diperlukan tambahan. Prestasi kerjanya low, E, maka dia perlu untuk dilakukan penambahan aktivitas. Nah ini manajemen atau pihak direktur atau pihak departemen manajer dan sebagainya, itu dapat melihat si A ini load-nya rendah, maka perlu saya tambahi dengan pekerjaan lain. Bisa dicarikan dari yang overload, dipindah ke situ kalau mungkin. Kalau tidak bisa, beban-beban yang diterima oleh manajer dapat dilimpahkan ke situ sebagai bentuk dari penambahan beban kerja, supaya dia tidak lesu, tidak punya kecenderungan untuk frustasi. Laporan workload analisisnya nanti kami akan, kalau misalkan dipakai itu dipakai WLA-nya Insan Performa, maka akan menghasilkan unit workload-nya seperti ini. Maintenance seperti apa, IT seperti apa, finance seperti apa, sebagainya. Lalu individual workload-nya juga akan kelihatan untuk masing-masing departemen. Ini contoh laporannya. Section HR Services. Ini saya tahu, masih ingat ini saya. Jadi Officer Employee Relation, namanya siapa? Bebannya hanya 1,8 jam per hari atau 29%. Jadi dia lebih banyak pergi ke teman lain untuk ngobrol, merokok, atau meskipun tidak haus ya ke dapur untuk minum. Karena dia hampir tidak punya pekerjaan. Itu yang dapat saya sampaikan.
Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Monika, yaitu contoh formulir akan di-share kah, Pak Tri? Bahan ini akan di-share menurut saya. Betul ya, Rin? Materinya di-share, tapi kalau contoh formulir Kalau bisa formulir tidak. enggak ya? Tidak, karena itu hak paten. Iya, itu ada Ya. di software kami. Ya, ada di software kami. Jadi, sebetulnya kami tidak pernah mengisi formulirnya ada, tapi tidak dalam bentuk soft copy. Jadi mengisinya di situ. Tapi dapat dengan sampel itu kan bisa dicontoh, tidak ada masalah. Dimasukkan ke dalam bentuk soft copy yang bisa. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Ya, selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang. Ya, memang itu tentu perlu banyak latihan ya, karena untuk menghitung itu memang seperti tadi pasti ada potensi yang mestinya bisa dikerjakan 30 menit, mungkin oh ya ini ditambah-tambah atau memang biasanya kalau mengerjakannya tidak fokus ya bisa menjadi lebih panjang waktunya begitu. Tapi ya biasanya memang kalau yang tidak terbiasa menghitung itu mungkin juga akan sulit ya. Iya ya, biasanya saya mengerjakan ini berapa lama ya? Mungkin gitu ya. Ya, dia pertama kali akan memakai estimasi dia. Pada waktu dia mengisi kuesioner yang kami ajukan itu akan menggunakan estimasinya dia. Maka tadi yang seharusnya 51 klik, sebetulnya 3 menit standarnya, tapi dia bilang 10 menit, ya boleh saja. Untuk pertama kali ya. Ya. Nanti setelah itu kan yang menganalisa hasil isian dia, itu akan mempertanyakan dulu. Lalu datang kepada yang mengisi itu. Tanya, bagaimana sih kamu mengisi kok bisa 10 menit untuk mengisi formulir perjalanan dinas ini? Lalu kita diperlihatkan begini, sambil kita hitung. Nah, itulah yang menjadi validasi kita. Katakan menjadi 4 menit atau 5 menit, bisa. Tapi untuk rapat-rapat yang sudah standar itu pasti dapat dikatakan hanya 2 jam misalkan. Dia mengisi 4 jam atau 3 jam. Maka kita datangin lagi. Benarkah rapat itu 3 jam? Kami rapat. Nah, bisa juga kita memakai pengamatan. Saya sering menggunakan pengamatan. Pada waktu jam rapat mereka, saya datang, saya tungguin sampai mereka selesai. Dan memang ada yang sampai 3 jam, ada 4 jam, ya saya ini kan bisa dipercaya begitu. Pak, boleh tadi lihat lagi tentang waktu jam kerja efektif ya. Kalau yaitu yang selama ini saya dalam pertanyaan saya 8 jam per hari itu, tapi itu sudah itu ya Pak, termasuk misalnya ada istirahat makan atau ada apa itu masuk ya Pak ya? Ya, sudah. Jadi 8 jam yang disediakan, saya mau tanya dulu, Lingkar Madani resmi kerjanya misalkan tanpa COVID, tanpa work from home itu berapa, dari jam berapa sampai jam berapa? Halo? Untuk Lingkar Madaninya sendiri, Pak Tri. Ya. Kita dari jam 8 sampai jam 4 sih, 4 sore. Nah, oke, berarti itu hanya 7 jam ya? 8 jam ya? Tanpa makan siang itu, tanpa istirahat makan siang. Oh, ada istirahat di jam 12. Sampai jam 1. Oke. Jadi kalau dia bekerja dalam 1 hari 8 jam, ini penghitungan 1 tahun dulu ya, 1 tahun katakan nih, 1 tahun kan 365 ya? Iya, betul. 365. Nah, dia dipotong dulu dengan weekendnya. Sabtu Minggu, Sabtu libur nggak si ini Lingkar Madani? Libur, Sabtu Minggu kita libur. Libur, berarti number of weekendnya menjadi 104.
Maka 365 dikurangi 104 dulu. Kemudian dikurangi dengan annual leave. Annual leave berapa? 12 hari? Nggak ada cuti kah? Cuti, paling cuti ini ya. Cuti tanggal-tanggal merah sih, aku kurang ini. Kalau cuti nggak ada sih. Oh, nggak ada cuti. Misalkan annual leave itu 1 tahun itu 12 hari itu nggak ada. Enggak. Jadi kita ngikut Oke. tanggal merah aja dari kalender. Ya, oke. Nah, kalau begitu annual leave-nya 0. National holidays-nya berarti katakan sekarang di Indonesia itu 14 hari. Allowance-nya dalam 1 hari. Misalkan lingkar madani itu lunch break-nya berapa, coffee break-nya berapa, afternoon break-nya berapa, ke toilet itu jauh atau tidak jauh. Kalau hanya 5 menit ya tambah 5 menit, stretching mungkin hanya 10, ya nggak sampai 10 menit, mungkin hanya 5 menit. Kemudian startup mulai untuk kerja itu biasanya untuk pemanasan membuka laptop, ngobrol dulu, say hello dengan atasan dan sebagainya, itu mungkin 5 menit. Dikumpulkan itu menjadi allowance. Maka jumlah yang efektif tadi, jumlah hari dalam 1 tahun dikurangi jumlah weekend, dikurangi national holidays, dikurangi jumlah makan siang dan sebagainya itu menjadi effective hours, effective days. Nah, effective days-nya kemudian dihitung, biasanya ketemunya 6,4 jam. Ya sekitar itu. Ada yang 6,33, ada yang 6,40, ada. 6 allowance-nya itu bisa 20%, bisa 13%, bisa 11%. Maka kalau allowance-nya lebih kecil, maka jumlah jam kerja efektifnya lebih banyak. Pak, untuk yang allowance in one day, mengapa kita hitungnya harus tahun, Pak? Bukan, kan seperti rutinitas tuh, makan siang, coffee break, itu kan rutinitas dalam 1 hari ya. Mengapa Karena kita hitungnya dalam hari itu? karena semua jam kerja, baik itu gini, nanti kan gini, kita punya aktivitas yang harian, kita punya aktivitas yang mingguan, kita punya aktivitas yang 2 mingguan, punya aktivitas yang bulanan, dan juga aktivitas 3 bulanan, dan yang aktivitas tahunan. Jadi semua aktivitas itu dikonversi menjadi waktu tahunan. Oke, baik, ya, ya, saya paham karena Jadi kalau ada. Anda misalkan nih, katakan dalam 1 tahun itu semua aktivitas itu membutuhkan berapa lama? Dalam 1 tahun itu ada sekitar 67.000 menit atau berapa gitu ya. Saya pernah menghitung tapi lupa angkanya, sekitar itulah. Nah itu dalam 67.000 menit itu semua aktivitas yang baik dilakukan harian maupun bulanan atau mingguan itu membutuhkan berapa lama. Maka akan ketahuan jumlahnya itu. Ya, baik, bisa dipahami, Pak. Ya. Atau mungkin sebelum kita lanjut sesi diskusi, aku mau izin teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, sebagai sesi dokumentasi kami. Buat Kak Jayuli, Kak Asmat, Kak Rahmi, Kak Iqbal, Kak Itik, boleh dibuka kameranya. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Silakan Oke. dilanjut sesi diskusinya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Pak, ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin tidak langsung berkaitan dengan tadi soal penghitungan work hour, tapi tadi karena muncul ya tentang cuti. Kalau ya
secara peraturan pemerintah itu sebetulnya cuti apakah ada minimal, misalnya memang kami memberlakukan juga 12 hari. Cuman itu 12 hari kalender atau 12 hari kerja kalau secara peraturan. Saya tidak ingat pastinya, tapi yang setahu saya adalah 12 hari kerja, tidak termasuk Sabtu Minggu. Oke, Yang baik. saya Ya. alami ya, yang saya alami. Jadi Ya. kalau di tengah cuti Anda ada Sabtu Minggu tidak dihitung. Dan pasti ada karena 12 hari. Ya. Ya, sejauh ini memang yang kami berlakukan di yayasan kami seperti itu. Cuman karena ada yang kadang-kadang itu 12 hari kalender begitu. Jadi ya ini saya ingin memastikan, mungkin Bapak sebagai HRD mungkin lebih tahu. Ya. Setahu saya itu ya, setahu saya. Karena saya sudah tidak mengikuti lagi, sudah 12 tahun. Nah, berapa sih? 13 tahun pensiun. Tidak mengikuti itu lagi. Saya dulu hafal yang namanya Undang-Undang 2003 itu. 13 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya sampai tahu tempat-tempatnya yang itu ya. Tapi sekarang udah lupa, ini tidak ingat lagi. Setahu saya itu adalah hari kerja, 12 hari kerja. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Mungkin kita sudahi saja kali ya, Patri, Mbak Ririn. baik. Terima kasih semuanya telah mengikuti pelatihan ini. Terima kasih kepada Patri, terima kasih kepada Mbak Ririn juga dan Mbak Dewi yang sudah senantiasa selalu mengikut, ada sisa 1 sampai 2. Oh, dia setia dia. Iya. Sampai berjumpa di kelas-kelas lainnya. Mungkin aku tutup ya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.